Ketika berbicara mengenai Japandi sebagai gaya interior, kita tahu di dalamnya terdapat nilai estetika dan juga kesederhanaan. Halo, saya Sean sebagai Head Interior Designer. Saya Apsari sebagai Interior Designer. Kami dari tim Chukizu Furniture. Pada proyek kali ini, kami berkesempatan untuk mendesain dan juga memproduksi custom furniture interior pada salah satu rumah di kawasan BSD. Secara general, klien menginginkan hunian yang memiliki style Japandi. Style Japandi itu sendiri merupakan penggabungan dari dua style berbeda, yaitu style Japanese dan juga style Skandinavian. Karakter Japanese itu juga terkesan sleek ya. Nah, terkesan sleek ini bergabung dengan karakter gaya Skandinavian yang lebih rustic. Dan warna-warna yang earthy dari gaya Japanese ini menyeimbangkan warna monokrom yang ada di ruangan ini sehingga terkesan timeless. Khususnya di video ini kita akan bahas tentang keseluruhan rumah di mana rumah ini memiliki 3 lantai. Yang pertama di lantai 1, rumah ini memiliki beberapa ruangan. Yang pertama ada living room, kabinet bawah tangga, dan wet kitchen atau dapur kotor. Nah, memasuki area living nih Mbak Apsari. Di sini kami mengimplementasikan desain melalui kabinet TV, storage, dan juga wall panel TV. Desain ini mengkombinasikan dua HPL berbeda, yaitu HPL Fine Bamboo dan juga HPL Milky Ramon yang memiliki pattern marble. HPL Fine Bamboo itu memberikan kesan yang sederhana, sedangkan pattern marble memberikan kesan yang lebih sleek dan juga bersih. Dilanjutkan ke ruangan selanjutnya, yaitu dapur kotor. Dapur kotor ini masih dalam satu area pada living room lantai 1. Untuk area sendiri sebenarnya dapur kotor ini cukup sempit. Untuk mensiasati hal tersebut, maka dipilih juga HPL yang masih sama dengan area living room lantai 1, karena untuk HPL tersebut juga masih dikategorikan terang, jadi cocok untuk diimplementasikan pada ruangan sempit seperti dapur kotor. Nah, pada area ini juga intensitas masaknya jauh lebih sering Mbak Apsari. Nah, di mana klien juga meminta top table yang warnanya lebih gelap, sehingga warna gelap ini dapat menyamarkan noda-noda pada saat memasak juga Mbak Apsari. Dan juga sama seperti pada dapur pada umumnya, untuk memenuhi semua kebutuhan klien, kami sediakan kabinet-kabinet penyimpanan yang mana kabinet ini dimulai dari rak wajan, ada rak bumbu, rak sendok, juga serta rak piring. Oke, kita sekarang lanjut ke lantai 2. Sebelum itu, bisa diperhatikan untuk area tangga ini, kita coba desainkan dengan memasang SPC aksen kayu agar menyelaraskan antara area lantai 1 dan juga lantai 2. Selain itu, kami juga sengaja menambahkan LED light pada desain agar memberikan kesan yang lebih mewah dan juga menambahkan kesan ruangan yang homey. Nah, untuk di area lantai 2 ini kita akan disambut langsung dengan area living room, di mana area ini merupakan ruang utama pada lantai 2 ini. Living room ini didesain dengan HPL yang berbeda dengan living room lantai 1, yaitu HPL Brown Deluxe, di mana HPL Brown Deluxe itu sendiri merupakan HPL wood grain yang memiliki pattern mata kayu. Dengan pilihan HPL Brown Deluxe tersebut, agar membuat suasana ruangan menjadi lebih warm dan juga terintegrasi dengan natural alam. Secara fungsi, area ini juga didesain untuk tampak lebih seamless dengan menambahkan cover MCB pada salah satu kabinet di sisi kanan dinding, lalu juga membuat backdrop TV yang menutupi kabel antara kabinet TV dan juga wall panel TV. Untuk menambahkan kesan mewah dan juga homey tersebut, area ini juga dilengkapi dengan aksen lighting, yaitu dari LED light pada panel dan juga spotlight pada sisi atas panel itu sendiri. Nah, Mbak, di lantai 2 ini kan selain living room, tadi ada kitchen juga karena masih satu zoning di lantai 2. Boleh jelasin nggak tentang kitchen ini sendiri, Mbak? Oke.
Untuk area kitchen ini merupakan area dapur bersih milik klien yang letaknya masih satu zoning dengan living room, sehingga kita juga masih menggunakan finishing HPL yang sama, sehingga desainnya itu sendiri masih selaras. Untuk dapur bersih ini juga memiliki konsep yang sedikit berbeda dibandingkan dapur kotor pada lantai 1. Perbedaan tersebut ada pada area yang lebih luas, sehingga dapat untuk diletakkan salah satunya itu meja bar sebagai area tambahan untuk makan keluarga. Nah, kalau itu kan dari segi zoning juga ya Mbak ya, boleh dijelasin nggak sih sebenarnya dapur ini punya konsep tersendiri nggak Mbak? Sebenarnya seperti pada dapur pada umumnya, pada kitchen ini juga digunakan konsep triangle, di mana konsep triangle itu memfokuskan pada posisi kulkas, sink, dan juga kompor yang posisinya itu dapat memudahkan user dalam melakukan aktivitasnya. Oke, jadi sehingga semua posisi tersebut dapat terkoneksi dengan baik ya Mbak ya? Iya betul. Untuk top table pada area ini, pada area kitchen bersih itu digunakan top table dari Quadra dengan pattern marble warna putih, sehingga ruangan itu sendiri terkesan lebih bersih, lebih luas. Untuk backsplash kita menggunakan material Aika Seral, yang mana juga warnanya kita pilih menggunakan warna putih sehingga senada dengan top table dan juga memberikan kesan yang lebih bersih dan luas untuk usernya lebih nyaman beraktivitas. Oke Mbak, tapi setelah saya lihat-lihat ya di kitchen ini semua menggunakan appliances yang rata-rata cukup unik ya, terutama di bagian kompor induksi. Kompor induksi ini kan semua kompornya tanam, sehingga di bawah itu memberikan kesan luas dan juga storage tambahan untuk klien kalau tidak salah. Dan juga untuk implementasi yang Mbak Apsari bilang sebagai clean, itu Mbak Apsari mengimplementasikan sink undermount yang mana penggunaannya dan pembersihannya itu jauh lebih efisien dibanding sink yang top table. Lalu juga ada, kalau tidak saya lihat, itu ada dispenser RO, di mana dispenser ini bisa memudahkan klien untuk mengkonsumsi air langsung dari sumber air bersih. Selain dari appliancesnya, keunikan dari kitchen ini adalah juga pada desain dari kabinetnya itu sendiri. Bisa dilihat untuk desain kabinetnya, saya membuat tulangan-tulangan yang sedikit menonjol dari pintu-pintunya agar memperkuat kesan Japandi pada ruangan. Kita lanjut ke ruangan sebelah kitchen ya Mbak. Itu ada satu ruangan kecil, kalau nggak salah itu ruangan kerja ya. Boleh dijelasin nggak Mbak tentang ruangan kerja tersebut? Untuk ruang kerja itu sendiri merupakan ruang dengan ukuran 2x3 meter yang kalau bisa dilihat itu ruangannya cukup sempit. Agar memaksimalkan fungsional ruangan tersebut, maka didesain meja kerja yang berbentuk L-shape sehingga area kerja yang dimiliki klien terasa lebih luas. Selain itu, storage di area ini didesain dengan adjustable shelf sehingga klien dapat menyesuaikan dengan kebutuhannya. Oh iya, mention soal kebutuhan klien yang terkesan lebih luas. Kalau nggak salah, aku juga lihat dan juga sedikit menyelidik bahwa Mbak Apsari menggunakan HPL yang lebih terang ya, dan juga menambahkan aksen-aksen LED untuk sebagai pencahayaan aksen ruangan dan juga sebagai pencahayaan tambahan untuk bekerja. Setelah kita bahas tentang area ruangan kerja, sebenarnya di area ruangan kerja depannya itu masih ada salah satu akses di mana difungsikan untuk menuju balkoni. Tetapi di sini klien ingin mengimplementasikan SPC flooring yang mana area ini menambahkan kesan nyaman pada area tersebut sehingga memberikan redlining pada area sekitar. Sekarang kita masuk ke area paling terakhir, yaitu area lantai 3, di mana area lantai 3 ini memiliki dua ruangan. Yang pertama ada area master bedroom dan juga kids bedroom. Sebenarnya di area master bedroom ini Mbak Apsari melakukan zoning apa aja sih Mbak? Pada area master bedroom tersebut ada walk-in closet yang sekaligus menjadi partisi antara area untuk istirahat dan juga area bersiap-siap atau area berpakaian. Walk-in closet itu sendiri didesain dengan bentuk L-shape sehingga dapat menjadi storage yang lebih fungsional. Fungsional dalam artian menjadi storage yang lebih besar
Namun dengan ukuran yang masif, kita tambahkan material cermin sehingga dapat memberikan kesan yang lebih luas untuk area berpakaian. Pada bagian belakang wardrobe ini didesain sebuah wall panel TV yang langsung mengarah ke area tempat tidur dengan aksen tali air. Pada area tempat tidur dibuat simetris dengan kabinet di sisi kiri kanannya dan juga wall panel pada bagian tengah. Dua kabinet tersebut dibuat untuk memanfaatkan sisa ruang dan juga menambahkan storage penyimpanan pada kamar tidur. Kami juga memaksimalkan bagian divan dengan menambahkan laci di setiap sisi dari divan tersebut. Oke, Mbak Apsari, kita sekarang sampai pada bagian ruangan terakhir di area lantai 3, yaitu kids bedroom. Di area ini atau di ruangan ini sebenarnya Mbak Apsari itu menggunakan pattern hub fine bambu dan juga dikomunikasikan dengan salah satu HPL pattern untuk membuat ruangan terasa lebih nyaman. Kombinasi kedua HPL ini dibuat sama Mbak Apsari juga didukung dengan cushion warna biru yang berfungsi sebagai aksen ruangan. Lalu kalau diperhatikan juga sudut-sudut furniture-nya dibuat rounded dan didesain rounded oleh Mbak Apsari sehingga jadi lebih kids friendly. Dan juga kegiatan anak-anak itu terhindar dari goresan dan benturan yang bisa dibilang itu sangat membahayakan buat anak-anak. Kita juga bisa lihat dari sisi ergonomi, karena ruangan dibuat untuk anak-anak, furniture-nya pun juga difungsikan dan juga didesain untuk anak-anak. Itu terlihat dari meja belajar dan juga divan yang tidak terlalu tinggi. Lalu di sana Mbak Apsari juga menambahkan LED stripe untuk sebagai aksen pada ruangan agar terkesan lebih nyaman pada saat anak-anak beristirahat. Seluruh interior pada hunian ini menciptakan kenyamanan dalam kesederhanaan. Pada dasarnya, filosofi desain interior Japandi mengaitkan esensi kehidupan manusia dengan ketenangan dan keindahan alam. Hal ini menciptakan ruang yang memberikan rasa nyaman, terkoneksi, dan apresiasi terhadap keseimbangan di dalam rumah.